kau layak, sebab kau layak. Terima pujian, sebab kau layak. Terima pujian, sebab kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, sebab kau layak. Terima pujian, sebab kau layak. Terima pujian, kau layak. Tuhan, Tuhan Yesus, Raja di atas segala, sebab kau layak Tuhan, sebab kau layak. Terima puji, sebab kau layak, terima pujian, sebab kau layak. Yesus, Raja di atas segala raja, sebab kau layak. Terima pujian, sebab kau layak. Terima pujian, sebab kau layak. Yesus, Raja di atas segala raja, sebab kau layak. Terima pujian, sebab kau layak. Terima pujian, sebab kau layak, sebab kau layak. Yesus, Raja di atas segala raja, 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 Raja di atas segala raja. bagiku selalu baru di setiap waktu.
kebenaran-Mu dan perkenananmu mengikuti anugerah-Mu. Anugerah-Mu melimpah bagiku selalu baru di setiap waktu. Kebenaran-Mu dan perkenananmu mengikuti anugerah-Mu. Melimpah bagiku selalu baru di setiap waktu. Kebenaran-Mu dan perkenananmu mengikutiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu melimpah bagiku selalu baru di setiap waktu. Kebenaran-Mu dan perkenananmu mengikutiku sepanjang hidupku. Anugerah-Mu melimpah bagiku selalu baru di setiap waktu. Kebenaran-Mu dan perkenananmu mengikutiku. Anugerah-Mu melimpah bagiku selalu baru di setiap waktu. Kebenaran-Mu dan perkenananmu mengikutiku sepanjang hidupku. Kebenaran-Mu dan perkenananmu mengikutiku sepanjang hidupku. Kebenaran-Mu dan perkenananmu mengikutiku sepanjang hidupku. Haleluya. Kalau mau tepuk tangan jangan ragu-ragu dong. Tangan paling meriah dong buat Tuhan Yesus. Haleluya. Luar biasa. Sepertinya sudah lama sekali saya tidak ada di sini. Katakan kiri kanan, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Bak urapan di kepala harum, yang kecabut dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Goyang sama-sama,
Hey, hey. Betapa eloknya. Bila saudara seiman hidup dalam bersatu. Oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya. Dan betapa eloknya. Oh. Bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Aku ramai kepala haru banyak dulu seperti embun yang dari Lebanon mengalir ke bukit Sion. Selalu diberitakan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan kehidupanku selamanya. Oh betapa indahnya. Lagi gue bilang ulapan di kepala haru yang kejenggut dan jubahnya dulu seperti embun yang dari Lebanon mengalir ke bukit Sion. Mana? Lagi perintahkan Tuhan agar berkatnya berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Lagi ya. Urapan di kepala haru yang kejenggut dan jubahnya dulu seperti embun yang dari Lebanon mengalir ke bukit Sion. Saya diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya. Lagi. Oh betapa indahnya. Haleluya. Saudara, Bapak Ibu Saudara, sore hari ini bersukacita, amin. Amin. Saya lihat wajah-wajah yang bersukacita sore hari ini bukan karena dompet kita tebal, saudara. Sukacita itu adalah pilihan kita. Di saat kita apapun yang menjadi pergumulan, masalah, sakit, penyakit, bahkan kita percaya bahwa di saat kita memilih sukacita yang daripada sorga itu melimpah atas setiap kita, maka yang sakit pasti disembuhkan Tuhan. Dan butuh letih lesu dan beban berat, Tuhan Yesus berikan kelegaan sore hari ini. Yang setuju kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Mari bersukacita lebih lagi. Bersukacita Lamon Hermon. Lebih lagi bawa pujian kita bagi Tuhan Yesus sore hari. Come on. Tepuk tangan sama-sama ya. Yo, come on. Kami bawa pujian kami bawa sembah kami bagimu Yesus Tuhan yang telah hadir di tengah-tengah setiap kami. 1, 2, 3, come on. Pujilah Engkau Yesus Tuhan kami. Mari sama-sama, One Hermon, sama-sama katakan. Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Sama-sama yang diselamatkan, diselamatkan. Untuk menyembah karena kerajaan-Mu di dunia. Sama-sama di hadapan tahta-Mu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, masa bersumpah bersama dengan surga. Sama-sama belajar lagu ini sore hari ini, amin. Bersukacita lebih lagi. Haleluya. Sama-sama katakan, Tuhan, Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir melawat
Roh-Mu yang membebaskan. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu ditingkatkan. Sama-sama orang yang diselamatkan. Diselamatkan. Untuk menyembah, Datanglah kerajaan-Mu. diharapkan tahta-Mu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian, senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka, bersama di hadapan Bapa, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian, senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka, bersama dengan surga di hadapan tahta-Mu, seluruh jiwa menyatu, dengan pujian, senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka, bersama dengan surga. Di hadapan tahta-Mu, jiwa menyatu, nyanyikan pujian, senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka, bersama dengan surga. Oh, 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 senada dengan surga. Senada dengan surga. Lagunya lagu kelihatan terdengar baru ya Bapak Ibu ya. Tapi saya bersuka cita pada sore hari ini karena lirik lagunya bilang senada dengan surga. Apakah hidup kita sudah senada dengan surga apa belum? Haleluya. Ini yang Tuhan mau bagi setiap kita di Mount Hermon sore hari ini. Kita senada dengan surga. Kasih tepuk tangan dong yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Oke, silakan duduk Bapak Ibu. Tetap duduk dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita sudah senada dengan Bapa di surga, percaya nggak? Kita harus percaya dengan penuh bahwa saat kita berada di titik paling rendah dalam hidup kita, saat kita merasa Tuhan, I give up, Lord, I give up, saya nyerah, saya udah nggak tahu harus berbuat apa. Ingat, ada satu pribadi yang tidak pernah menyerah akan hidup kita. Dan karena pribadi itulah saya bisa berdiri di sini sampai saat ini. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau
hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga caramu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas Tuhan, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Bapak Ibu Saudara, pujian ini jadi kayak satu jawaban doa buat saya. Ya, kalau Bapak Ibu yang pernah dengar kesaksian saya seperti apa, bagaimana saya di titik terendah, saya hampir mau bunuh diri waktu itu. Tuhan bikin satu mujizat loh dalam hidup saya, Bapak Ibu. Mau dengar gak kesaksian sedikit? Ya, saya dilahirkan dengan orang yang dari dulu saya punya hobi itu nyanyi. Dari kecil, dari TK saya tuh hobi nyanyi. Saya di sekolah minggu selalu ikut vokal group. Seiring berjalannya waktu, terutama waktu Tuhan izinkan masalah demi masalah, badai demi badai dalam hidup saya bilang, Tuhan saya harus apa ya? Ya pernah dengar ya Bapak Ibu kesaksian saya waktu itu, saya mesti ngapain. Tapi ternyata Tuhan kulik dalam hati saya, bahwa sebenarnya tuh saya pengen membagikan apa yang pengalaman hidup saya pengen jadi guru sebenarnya. Tapi guru apa ya Tuhan, saya bilang. Tuhan bilang, kamu bisa bernyanyi. Kenapa gak buka sekolah musik? Sekolah musik kan modalnya gede ya. Keyboard aja udah berapa duit, yang paling murah tuh 2.200.000 ya, keyboard paling murah loh. Itu keyboard paling murah. Saya bilang, saya gak punya modal Tuhan. Tapi saya punya kerinduan untuk melayani orang-orang yang memang punya talenta. Di bulan Juli ada orang yang telepon saya, Pak, Bapak mau nggak jadi tim edukasi di sekolah musik saya? Maksudnya, saya modalin untuk buka sekolah musik. Itu kejadian benar-benar Bapak Ibu, benar-benar kejadian. Dari nggak punya tim, dia hanya ketemu saya sendiri. Sekarang kita punya tim edukasi, itu sudah full band. Dan yang paling amazing adalah, yang paling luar biasa, yang paling saya gak pernah duga. Bapak Ibu tahu siswa-siswanya anak-anak spesial, anak-anak berkebutuhan khusus, difabel, disabilitas, dan anak-anak dengan autisme. Mereka punya hati yang tulus, mereka punya kasih yang murni. Dan itu mengajarkan kita di setiap pengajar itu untuk bisa lebih mengasihi orang dengan tanpa memandang apapun. Kita sudah launching Bapak Ibu di Cibubur. Kalau Bapak Ibu ngikutin TikTok saya, mungkin kalau Desi pernah ngeliat TikTok saya, ada di Cibubur. Pujian ini mendapat sambutan di mall. Dan ini memperlancar yang tadinya kita pikir dalam 6 bulan itu bisa dapat 1 murid aja udah bagus. Kita pikirnya kayak gitu. Ya, 2 minggu Tuhan kasih 4 murid. Dan 2 minggu 4 murid Bapak Ibu. Dan sekarang kita lagi dilirik oleh
mungkin terlalu cepat kalau dibilang Trans 7 ya. Tapi Trans Studio Mall sudah melirik kita untuk perform di tempat mereka. Ya. Satu hal, Tuhan berkarya di luar kendali kita. Di luar apa yang pernah kita pikirkan, apa yang pernah kita doakan Bapak Ibu. Saya nggak pernah sangka, benar-benar nggak pernah sangka bahwa saya akhirnya sekarang punya grup band sendiri. Dan grup band itulah tim pengajar di sekolah musik kami. Walaupun jaraknya semua jauh, tapi mereka mau melayani ini selain bisnis buat mereka adalah ini juga pelayanan. Ya, ingat, saya nggak tahu pergumulan Bapak Ibu apa. Di titik terendah Bapak Ibu apa? Titik terendahnya Bapak sama Ibu beda sama saya Bu. Kalau di titik terendahnya Pak siapa? Pak Joni, sorry Pak, saya susah ingat nama. Kalau muka saya ingat Pak, jangan khawatir Pak. Titik terendah Pak Joni mungkin ditabung di rekening tabungan tinggal 100 juta itu terendah. Ya nggak tahu, kita nggak tahu, bener nggak Pak? Kita nggak pernah tahu. Jangan nganggap remeh, ya. Di gereja lokal saya, di gereja lokal saya itu salah satu donaturnya, dia bilang hidupnya juga susah, padahal kita ngelihatnya enak ya, gila dia punya restoran 4 loh, punya rumah makan 4, punya kafe 1, ngelihatnya enak, tapi dia pun bergumul. Ya kita di setiap titik terendah kita yang mau saya sampaikan, di setiap titik terendah kita, ingat waktu kita almost give up, hampir menyerah. Ingat satu pribadi gak akan pernah menyerah. Waktu kita lemah, sebut nama dia. Terbatas kuasamu, tak terduga caramu, kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kasihmu, tak terduga jalanmu, kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu, kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kasihmu, tak terduga jalanmu, kau yang ku percaya di segala musim hidup. Kau yang ku percaya, kau yang ku percaya di segala musim hidup. Kau yang ku percaya, kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Ya pada malam hari ini sama-sama kita boleh datang lebih lagi di hadapan Tuhan.
Mari jangan pandang kiri kananmu, depan belakangmu, kiri kananmu. Biar pada malam hari ini kita fokus lebih lagi di hadapan Tuhan. Mari rindukan hadirat Tuhan lebih lagi di tempat ini. Mari rindukan kuasanya yang tercurah bagi setiap kita. Saya mengajak bagi Bapak Saudara yang hadir pada sore hari. Mari sama-sama renungkan kembali kebaikan Tuhan yang telah kita kecap dalam setiap kehidupan kita. Mari renungkan apa yang Tuhan telah perbuat bagi saya dan saudara hari-hari ini. Biar sore hari ini adalah sore di mana kita boleh berjumpa, menikmati hadirat Tuhan, berjumpa dengan Tuhan Yesus melalui pujian kita, penyembahan kita. Karena sore hari ini, hari-hari ini Tuhan sedang mencari setiap hati yang datang, yang rindu dan haus akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau selalu melihat setiap hati yang haus dan rindu akan Engkau lebih lagi sore hari ini Tuhan. Kami rindukan kuasa karena kami percaya tak terbatas kuasa-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami kagumi cara-Mu untuk mengasihi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari buka hati kita lebih lagi di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus. Sama-sama kembali katakan pujian. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Katakan ku kagumi. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Kami jemput umat Tuhan untuk bangkit berdiri, sama-sama katakan. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan. Ini yang kami percaya. Segala musik umat Tuhan, angkat suara-Mu, katakan. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga kasih-Mu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Dengan iman-Mu katakan. Tak terbatas kasih. Ini yang kami percaya. Terduga jalan-Mu. Kau yang percaya di segala musik hidupku. Kalau saudara tidak keberatan malam hari ini, sama-sama angkat kedua tangan di hadapan Tuhan. Tak
Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Ini yang kami percaya Tuhan. Terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim. Nah, berikan tepuk tangan sorak-sorai yang termulia buat Tuhan Yesus. Sama-sama lebih lagi. Katakan. Katakan kau yang ku percaya Tuhan. Kau yang ku percaya di segala musim. Sekali lagi dengan percayamu katakan. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kami percaya yang kami andalkan dalam hidup terbatas kuasa-Mu. Yesus, kami percaya Kau sanggup memulihkan. Mari angkat suaramu, angkat hatimu sembah Yesus malam hari ini. Kami memuliakan namamu Yesus. Terpujian namamu, hanya Kau yang layak terima pujian. Haleluya. Yesus, Yesus, all praise and terpujian namamu, besar setiamu, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru setiap hari dalam hidupku. Terima kasih sore hari ini Tuhan, kami mau lebih lagi di hadapan Tuhan. Kami mau lebih lagi mau duduk diam di bawah kaki Tuhan, mendengarkan Engkau berbicara bagi setiap kami. Berikan kami telinga seorang murid yang mau diajarkan kebenaran Yesus. Dan sore hari ini Tuhan, biar pengharapan turun atas setiap kami, untuk kami boleh mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan untuk disampaikan bagi setiap kami.
Karena Engkau yang menghendaki di akhir zaman ini, Engkau menghendaki setiap kami menjadi penyembah yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami percaya di saat kami menjadi penyembah yang berkenan di hadapan Tuhan, maka kami akan melihat hidup kami penuh dengan kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi setiap kami. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kemuliaan bagi kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, sama-sama yang percaya, yang disayang sama Tuhan, kita katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang terkasih. Haleluya, senang bisa berjumpa dengan Bapak Saudara kembali sore menjelang malam hari ini. Terima kasih untuk Bapak Gembala yang sudah memberikan kesempatan kembali untuk memberikan atau membagikan sedikit dari kebenaran firman Tuhan. Bahkan terima kasih juga buat Bodi yang sudah bersusah payah untuk mengedit tadi ya, untuk PPT-nya ya Bu. Terima kasih ya Bu, sekali lagi. Ya, puji nama Tuhan. Dan sore hari ini saya juga mau sharing sedikit Bapak Ibu Saudara, nggak banyak kok. Paling hanya 3 jam aja. 3 jam. 3 jam kalau bagi Tuhan kan satu hari 1.000 tahun. 1 tahun 1.000 hari. Lebih baik 1 hari di pelataran. Berarti tuh bagi Tuhan tuh 1.000 hari. Hanya kita paling, bagi kita 1.000 hari, Tuhan cuma 1 hari kali. 1 jam mungkin. Saya agak sedikit kurang pengertian dengan itu. Karena saya percaya bahwa kalau bagi manusia 1.000 tahun itu, 1.000 hari itu udah lama banget. Kali bagi Tuhan tuh sebentar banget. Bahkan cuman di kejadian tuh Tuhan menciptakan langit dan bumi hanya dengan berfirman saja. Jadi manusia tuh apalah kita ini, hanya debu dan tanah kata firman Tuhan. Nah, sore hari ini saya akan membawakan dengan tema yaitu penyembah yang berkenan. Kenapa saya ambil tema ini, penyembah yang berkenan? Mungkin gak ada hubungannya tadi sama kesaksian, ada sedikit berkorelasinya dengan kesaksian dari Sam. Tapi saya percaya bahwa di saat kita menjadi penyembah yang berkenan di hadapan Tuhan, kita akan melihat bahwa karya Tuhan yang indah, rencana-rencananya yang indah akan dinyatakan bagi setiap kita. Seperti yang tadi Sam sudah saksikan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak dengar oleh telinga, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati, itu yang disediakan bagi Sam. Amin. Gak ada yang amin. Amin. Gak ada yang amin. Nah ini, jadi tadi Sam sudah bersaksi bahwa Tuhan menyediakan yang tidak pernah dipikirkan. Bahkan cita-citanya jadi seorang guru, gak pernah, berapa lama kurang lebih Sam itu? Dari pernah cita-cita sampai akhirnya terwujud? 2000 sampai 2024, 24 tahun saudara, gak main-main. Ini waktu atau proses Tuhan 2024, dari 2000 itu adalah proses Tuhan. Kira-kira Sam sudah siap gak kalau dikasih? Untuk apa yang menjadi kerinduannya. Sama, setiap kita juga punya kerinduan, punya doa, punya pengharapan. Kira-kira apa yang menjadi pengharapan Bapak Saudara pasti beda-beda dengan saya juga. Tapi yang Tuhan mau adalah waktunya Tuhan yang digenapi bagi setiap kita. Nah, sama juga kembali lagi nih, penyembah yang berkenan pada sore hari ini. Kira-kira kalau penyembah yang berkenan ada nggak yang, ada juga pastikan penyembah yang tidak berkenan. Penyembah yang berkenan ada, dan pastinya juga ada penyembah yang tidak berkenan. Nah, malam hari ini sama-sama saya juga akan belajar juga, saya masih belajar saudara. Jadi sama-sama kita buka firman Tuhan di Yohanes 4 ayat 21 sampai dengan 24. Ini ayat populer banget. Semua orang, apalagi penyembah atau singer, worship leader rata-rata tahu semua ini. Sudah? Saya baca yang 21, Bapak Ibu Saudara baca yang ayat yang ke-22. Yohanes 4 ayat 21, kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Saudara. Sebab keselamatan datang daripada
Next. Ayat 23, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah yang demikian. Ya, cukup sampai ayat yang ke-24 saja. Baik. Kalau kita bicara tentang penyembah yang benar, tadi Bapak Saudara sudah lihat ya bahwa di ayat yang 23, kalau boleh ditampilkan ayat yang 23. 23 ya, 23. Ayat 23 itu kita concern di ayat ini Bapak Saudara, bahwa tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Nah, kita garis bawahi Bapa menghendaki penyembah demikian. Ini kita garis bawahi dulu yang di ayat 23, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Nah, kalau kita buka di King James Version untuk ada Bodi King James Version. King James Version yang sama dengan ayat yang kita baca, yaitu Yohanes 4 ayat 23. Ya, but the hour cometh, and now is when the true worshippers shall worship the Father in spirit and truth. For the Father seek such to worship Him. Nah, bicara soal yang tadi kita garis bawahi adalah Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Kalau kita lihat di sini di King James Version bahwa for the Father seek such to worship Him. Jadi seek itu kata mencari. Artinya katanya mencari, bahwa Bapa mencari. Kalau di sebelumnya di bahasa Indonesia yaitu hanya menghendaki, tapi lebih dalamnya lagi adalah mencari. Bapa mencari penyembah-penyembah yang demikian. Jadi di akhir zaman ini Bapa mencari penyembah-penyembah yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Nah, apa yang kira-kira yang istimewanya dari kata mencari, supaya Bapak Ibu Saudara mengerti gambarannya, saya akan berikan 2 ayat pembanding lagi. Ya, sama-sama kita boleh buka juga Bapak Ibu, Bu Adi tolong buka Efesus 4 ayat 11 sampai dengan 12. Saya baca yang 11 dan Bapak Saudara di ayat yang ke-12. Dan ialah memberikan rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Amin. Dan di Efesus 4 ayat 11 sampai dengan 12 ini, kita lihat bersama-sama yaitu bahwa di saat Tuhan Yesus bicara bahwa Bapak bicara tentang 5 jawatan yaitu rasul, nabi, pemberita Injil, gembala, dan pengajar. Dikatakan dia dan ialah yang memberikan. Kita garis bawahi memberikan. Kita garis bawahi yang memberikan. Oke. Ini menarik nih Bapak Saudara. Jadi satu lagi kita buka lagi ayat. Nanti kita bandingkan dari ketiga ayat yang kita baca pada sore malam hari ini. Kita buka yaitu Injil Matius 9 ayat 38. Injil Matius ayat ke-9 dan Injil Matius 9 ayat ke-38. Ya, saya bacakan. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Nah, kita garis bawahi mengirimkan pekerja-pekerja. Nah, tadi kalau Bapak Ibu Saudara lihat dikatakan memberi berarti
Tuhan sudah punya. Saya ambil contoh, mungkin saya punya nasi goreng, saya mau berikan ke Bu Odi. Berarti saya yang punya nasi gorengnya. Ya kan, Ibu Odi tinggal menikmati saja nasi gorengnya. Nah, kemudian kalau kita dikatakan Allah mengirimkan, tadi yang di sini, di Injil Matius tadi 9 ayat 38 ini dikatakan mengirimkan pekerja-pekerja, berarti Bapa sudah punya. Nah, kalau bicara tadi, kita lihat tadi yang Yohanes 4 ayat 23, Bapa menghendaki atau mencari. Boleh ditampilkan slide-nya? Yang slide di PPT. Nah, kalau dikatakan Allah memberi berarti Tuhan sudah punya. Sehingga dia bisa memberikan kepada kita. Yaitu tadi 5 jawatan. Tadi ya, Bapak Saudara udah lihat langsung di Efesus 4 ayat 11 sampai dengan 12. Kemudian kalau dikatakan Allah mengirimkan berarti Tuhan sudah punya. Sehingga dia bisa mengirimkan kepada kita. Yang tadi Injil Matius 9 ayat 38 yang berbicara tentang pekerja. Jadi Allah sudah punya. Tapi kalau Alkitab katakan bahwa Bapa itu mencari, itu artinya sesuatu yang dia rindukan, yang dia belum punya. Saudara nangkap ya, sampai saat ini ya, nangkap ya. Jadi ada 3, kita bandingkan 3 ayat ini menarik banget. Jadi dikatakan Allah memberi berarti Allah sudah punya, mengirimkan berarti sudah punya, dan mencari artinya dia rindukan atau dia belum punya. Nah sekarang persoalannya begini Bapak Saudara. Ada banyak orang bertanya apa sih yang luar biasa dari seorang penyembah. Kan tadi kan dikatakan bahwa Allah mencari. Mencari seorang penyembah. Nah saya nggak mengatakan bahwa penyembah ini yaitu worship leader seperti Sam yang dengan suara indah menyanyi, menyembah, mengajak Bapak Saudara pada sore hari ini kita menyembah Tuhan, bahkan menyembah dalam bahasa roh. Itu luar biasa Bapak Saudara. Tapi nggak cukup sampai situ ukurannya untuk menjadi penyembah yang berkenan di hadapan Tuhan, yang dicari sama Bapa saat akhir zaman ini. Dan Bapak pasti mencari setiap kita yang punya hati untuk menyembah Tuhan. Dan malam hari ini kita akan coba lagi lihat contoh dari Bapak Saudara yang bisa kita lihat dari penyembah yang berkenan di hadapan Tuhan. Yaitu kita lihat lagi sebuah contoh dari Injil Matius 15 ayat 21 sampai dengan 28. Kita buka. Nah malam hari ini kita banyak buka ayat nih Bapak Saudara ya. Saya juga bingung nih. Kenapa saya bisa dapat begini nih? Tapi ya puji Tuhan, ini perenungan saya di akhir beberapa minggu ini. Karena saya percaya bahwa Bapak Saudara dengan saya adalah penyembah-penyembah Tuhan. Injil Matius 15 ayat 21 sampai dengan 28. Injil Matius 15 ayat 21 sampai dengan 28. Dan sore hari ini saya akan tunjukkan kepada Bapak Saudara kenapa Bapak mencari penyembah. Ini bukan sekedar Tuhan gila hormat Bapak Saudara. Tanpa menyembah Tuhan, kita menyembah Tuhan. Bapak sudah punya jutaan malaikat yang tiap hari kerjaannya adalah menyembah Tuhan. Bahkan ada ke-24 tua-tua yang setiap kali ada musik dilantunkan di sorga, mereka akan tersungkur di hadapan Tuhan dan melemparkan mahkota-mahkotanya. Nah, kita baca sama-sama Matius 15 ayat 21 sampai dengan 28. Saya akan bacakan Bapak Saudara. Matius 15 ayat 21. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud,
karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Ayat 23, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Ayat yang ke-28, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Dan di ayat 21 tadi di awal bahwa kita melihat kisah ini, cerita ini Bapak Saudara. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Daerah Tirus dan Sidon itu adalah perbatasan yang saya catat di sini adalah daerah perbatasan antara Israel dan Libanon saat ini. Yang lagi konflik Bapak Ibu. Ya, daerah konflik juga ini salah satunya. Dan kemudian di ayat yang ke-22 yaitu kita bisa lihat maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya anak Daud. Nah, bicara soal perempuan dari Kanaan ini, Bapak Saudara, ini perempuan ini adalah bukan bagian dari orang Israel. Kanaan itu di luar dari bangsa Israel. Jadi waktu Kanaan itu adalah kalau mau dibilang tidak termasuk bagian daripada orang Israel yang diselamatkan. Jadi Tuhan Yesus tidak datang buat orang Kanaan pada waktu itu. Dan kemudian di sini Bapak Saudara kita bisa lihat juga perempuan Kanaan ini tapi percaya, dia dengar kabar baik bahwa Tuhan Yesus dapat menyembuhkan, Tuhan Yesus dapat mengusir setan bahkan membangkitkan orang mati. Iman dia bangkit. Jadi dia hanya dengar kata orang waktu itu. Seringkali kita hanya dengar kata orang, oh Tuhan Yesus baik tapi kita nggak ngalami kebaikan Tuhan. Seringkali. Percaya atau tidak? Ya, saya juga pernah melakukannya seperti itu. Karena pada dasarnya kira-kira kalau bisa bilang Tuhan Yesus baik dalam keadaan kita yang lagi sedang seperti ini, anaknya, misalnya anak saya lagi sakit, saya bisa bilang Tuhan Yesus baik, itu udah luar biasa. Artinya kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu sanggup menyembuhkan, bahkan memberikan yang terbaik bagi setiap yang berharap kepada Tuhan. Dan kemudian Bapak Saudara kita bisa lihat juga lagi kembali, perempuan Kanaan ini sebetulnya bukan hanya dia mendengar kabar baik, tapi dia mendengar gospel ya, sebelumnya gospel kabar baik, menyembah Tuhannya itu bukan menyembah Tuhan yang, tapi lebih mereka lebih cenderung menyembah berhala saat itu orang Kanaan dan termasuk perempuan ini, tapi dia percaya sama Tuhan Yesus dan dia bilang bahwa Yesus bisa membawa keselamatan bagi anak saya, dia percaya itu. Nah, di ayat yang ke-23, waktu itu kita bisa lihat tadi, Bapak Ibu Saudara bisa lihat, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Di ayat 22 dia katakan, boleh naikkan Bu? Kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi di ayat ironisnya, Bapak Ibu Saudara, di ayat 23, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Seringkali kita juga gitu seperti perempuan ini Bapak Saudara. Kita berdoa, kita pujian penyembahan tidak henti-hentinya. Mungkin satu hari bisa 5 kali, 7 kali. Saya juga pernah mengalami itu Saudara. Makanya saya bisa bagikan ini. Seringkali begitu Bapak Saudara. Seringkali kita berdoa Tuhan kapan pergumulan kita dia jawab. Seringkali kita minta jalan terbuka buat pekerjaan kita, bisnis kita. Tapi Tuhan gak jawab. Tuhan diam aja. Di PHP-in sama Tuhan. Bahasa now-nya gitu. Zaman now itu Tuhan PHP. PHP. Jadi ini ironis banget Bapak Saudara. Saya melihat kisah ini ironisnya waktu padahal dia bukan orang percaya. Perempuan ini bukan orang percaya. Bukan orang termasuk dalam bangsa Israel waktu itu.
Tapi dia percaya bahwa Yesus sanggup, dia samperin bahwa bahkan dia berteriak-teriak. Nah, dikatakan bahwa di ayat 23, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Yang jawab siapa? Kita baca. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dan berteriak-teriak. Yang parah adalah murid-muridnya sendiri, murid-murid Yesus sendiri, Bapak Saudara, yang menolak dia, menolak perempuan ini. Padahal Tuhan tuh cuma diam aja, bukan berarti Tuhan gak peduli sama dia. Kita lihat ayat selanjutnya ya Bapak Saudara. Tapi seringkali begini nih, kita berdoa minta sama Tuhan supaya kita dipulihkan, supaya jalan terbuka bagi pergumulan, sakit penyakit, disembuhkan. Tapi apa jawab Tuhan? Tuhan diam aja. Yang malah berisik adalah anak-anaknya. Ini ironisnya juga. Yang malah berisik anak-anaknya. Seringkali kita berdoa, kita sempat tanya sama Tuhan, bahkan kita kadang-kadang suka sharing sama teman kita. Malah anak Tuhan sendiri bukannya jadi bawa damai sejahtera bagi setiap kita, bukan jadi solusi, tapi menjauhkan iman kita daripada Tuhan. Itu bisa terjadi dan sangat banyak terjadi. Di sini nggak ada. Sini anak Tuhannya semua baik-baik semua, manis-manis semua. Haleluya. Nah kita lihat ya ayat yang ke-24. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ini jawaban Yesus. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jadi limited saudara. Tuhan bilang katakan ini limited aja hanya untuk bangsa Israel. Jadi aku gak bisa menyembuhkan, aku gak bisa mengusir setan, aku gak bisa menjawab doamu. Karena kau bukan, ini dalam arti gini ya, ini Tuhan Yesus bicara, aku gak bisa menjawab doamu, aku gak akan menyembuhkan anakmu. Karena pelayananku hanya untuk bangsa Israel. Limited edition. Jadi bayangin saudara, kalau Tuhan jawab begitu gimana kepada kita? Tuhan kita berdoa. Tuhan kita minta bahwa Tuhan tolong bukakan jalan. Oh gak bisa, mohon maaf ya, gak bisa Sam. Kamu bukan bagian dari ministriku, bukan jadi bagian dari pelayananku. Kamu bukan orang yang saya pilih. Seperti itu. Bisa gak? Bisa banget. Ya ini yang terjadi. Ini yang terjadi. Kita bisa lihat ini ironis banget. Ironis banget. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Bayangin Tuhan sampai ngomong seperti itu. Luar biasa. Nah, Bapak Saudara, kita lihat ya ayat yang 24 tadi, bahwa di ayat 24 ini dibilang mandatku bukan untuk orang di luar orang Israel. Kamu perempuan Kanaan maksudnya tidak ada bagian dari pelayananku. Nah gini Bapak Saudara. Kita lihat tadi di ayat 23, Bapak Saudara lihat 23 bahwa tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid datang dan memintanya kepadanya, suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dan berteriak. Ibaratnya begini Bapak Saudara, saya dengan Pak Sem, teman dekat, teman baik. Saya datang ke rumah Pak Sem, ini analoginya ya Bapak Saudara ya. Saya datang ke rumah Pak Sem, saya ketuk pintunya. Pak Sem, dibuka pintunya. Pak Sem, saya mau bertamu gitu, apa kabar? Tiba-tiba Pak Sem datang, tutup pintunya. Tutup pintunya. Sama kayak tadi, perempuan Kanaan ini yang percaya, dia berteriak-teriak minta tolong sama Tuhan Yesus. Tapi Tuhan bilang, Tuhan gak jawab. Tuhan gak jawab, bete gak? Pasti bete. Pasti apa sih musuhnya nih kalau dibilang zaman sekarang bete itu ya kesel lah pasti. Tapi di saat pintu ditutup dia nggak akan beranjak dari pintu itu, malah dia ketok terus. Nah kemudian di ayat yang ke-24 dia bilang,
Tadi mandatku bukan untuk orang di luar orang Israel. Jadi tidak, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Nah ini ibaratnya tadi pintu rumahnya Pak Sem yang udah ditutup sama dia. Saya ketuk, bahkan ditutupnya dibanting saudara. Wah gitu kan. Lalu dipertegas lagi sama Pak Sem. Di ayat yang ke-24 ini kita lihat bahwa aku diutus kepada kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Dipertegas lagi nih, pintu ditutup, langsung dikunci sama Sem. Selesai. Kira-kira apa yang saya lakukan? Kalau Bapak Saudara dalam kondisi seperti itu, datang bertamu ke rumah orang, pintu ditutup, habis itu dikunci. Kira-kira Bapak Saudara apa yang dilakukan saat itu? Pulang ya. Saya juga setuju pulang Bapak Saudara. Karena mau ngapain di situ? Logikanya udah saya bertamu baik-baik, ya kan? Mau ngapain saya udah ditutup terus dibantingin pintu, dikunci lagi. Selesai sudah. Tapi lihat nih Bapak Saudara, kita lihat ini menarik banget, ini turning point-nya. Turning point-nya ada di sini. 15 ayat 25. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Ini turning point-nya. Tadi kan kita setuju ya, bahwa kalau kita mengetuk pintu teman baik kita, ya kan, pintu ditutup dengan dibanting, habis itu dikunci lagi. Langsung pulang. Tapi di sini turning point-nya. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Di ayat yang ke-25 ini, kita bisa lihat luar biasa ini. Turning point-nya di sini. Nah, Bapak Saudara, ini menarik Bapak Saudara. Kalau di pasal-pasal sebelumnya, mungkin di ayat-ayat sebelumnya di Injil Matius ini, kita bisa lihat bahwa Tuhan Yesus menolong setiap orang yang sakit, menyembuhkan yang sakit, digerakkan oleh belas kasihan. Hatinya dipenuhi dengan belas kasihan, makanya ditolong oleh orang itu, disembuhkanlah orang itu. Nah, kalau di sini berbeda saudara. Kita bisa lihat ini di cerita ini Bapak Saudara, kita bisa lihat luar biasa ini. Kita lihat nih ya, di ayat yang ke-26. Akhirnya Tuhan Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparnya kepada anjing. Ini udah dibantingin pintu, dikunci. Habis itu dikatain lagi. Ini luar biasa nih, dikatain lagi. Dengan kata lain dia bilang, anjing lo. Mohon maaf ya, anjing lo. Iya kan? Saudara bisa lihat langsung ya. Tuhan Yesus bilang, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Jadi perempuan itu disamakan seperti anjing. Dengan kata lain, anjing lo. Mohon maaf nih. Ini luar biasa Bapak Saudara. Kita bisa lihat nih di ayat yang ke-25 ini. Di ayat yang ke-26. Tadi kita sepakat bahwa setiap kali Tuhan Yesus menyembuhkan atau membangkitkan orang mati, itu digerakkan hatinya oleh belas kasihan. Tapi kita lihat di sini yang luar biasa. Yang luar biasa, Tuhan Yesus digerakkan bukan dengan belas kasihan. Tapi Tuhan setiap kali ada orang yang menyembah Tuhan, hatinya tidak tahan untuk turun melawat orang itu. Lihat ayat selanjutnya. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remahnya yang jatuh dari meja tuannya. Dikatakan apa? Dia setuju. Bayangkan, dia setuju. Perempuan itu setuju. Iya, dalam kata lain, iya benar Tuhan, saya anjing. Saya anjing. Mohon maaf nih, saya anjing. Saya itu anjing yang makan remah-remah dari yang jatuh daripada meja tuannya. Dia setuju, dia jadi anjing. Tapi itulah yang dilihat Tuhan. Itu yang dilihat Tuhan. Sebentar, kita tahan dulu di sini di ayat 27.
Saudara lihat, kita bisa lihat PPT-nya ya Bu Odi ya, tolong. Nah, ini ilustrasi pintu anjing Bapak Saudara. Ini lucu. Saya ini dapat inspirasi dari anak saya juga, ilustrasi pintu anjing ini. Jadi jadi saudara, tadi kita lihat ya bahwa di ayat yang ke-26 itu kita bisa lihat bahwa secara nggak langsung Tuhan Yesus bilang bahwa perempuan itu adalah anjing. 25 ya tadi ya, 25 dia bilang dia di 26, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Itu kita bisa lihat bahwa Tuhan bilang, enggak layak, lu anjing gitu. Ibarat kata kasarnya seperti itu. Nah, di ayat ke-26 kita lihat bahwa enggak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Dia setuju bahwa dirinya dia anjing. Kemudian ini Bapak Saudara, lihat pintu anjing ini. Ini proses pintu anjing ini pernah lihat ya? Pernah lihat ya? Kalau di film-film di Hollywood nih banyak nih pintu anjing. Gak bisa manusia lewat kan? Gak mungkin kan manusia lewat pintu anjing ini? Gak mungkin. Namanya kalau manusia yang lewat itu maling. Maling. Bukan anjing tapi maling. Nah, pintu anjing ini bisa dilewati saat anjing itu harus merunduk dulu. Nggak mungkin ditabrak langsung sama anjing itu, nggak mungkin. Dia harus merunduk dulu, kakinya mesti pelan-pelan di 1, 2 gitu. Nah, sama dalam sikapnya perempuan yang tadi kita baca, bahwa dia menyembah, dia datang kepada Tuhan, dia tersungkur di hadapan Tuhan, tolonglah aku. Dia katakan seperti itu. Artinya sikap hatinya dia yang datang kepada Tuhan dengan menyembah dan tersungkur di hadapan Tuhan, itulah yang Tuhan lihat sebetulnya. Tapi Tuhan itu dibatasi sama, tadi dibilang bahwa tidak layak, ministriku bukan bagianmu karena dia bukan orang Israel. Tapi dia tetap menyembah, datang menyembah lebih lagi. Nah, di sini kita lihat bahwa hatinya perempuan ini adalah hati yang direndahkan Tuhan. Direndahkan Tuhan, secara nggak langsung dia direndahkan Tuhan. Karena saat di ayat 26 dia katakan, anjing loh. Dikatakan gitu, coba kita lihat, benar kan? Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anaknya dan melempar kepada anjing. Udah jelas nih, kata Tuhan dia anjing. Tapi dia tetap berlutut, bahkan terlungkup, dia menyembah Tuhan. Benar Tuhan, dikatakan 27, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh daripada meja tuannya. Dia berlutut lagi tambah berlutut lagi. Ya benar Tuhan, inilah sikap hatinya perempuan ini yang menyembah Tuhan. Luar biasa ini. Di ayat yang ke-26 kita bisa lihat bahwa proses perendahan, direndahkan perempuan ini oleh Tuhan, sempat direndahkan. Inilah proses yang dialami seorang penyembah. Nah, Bapak Saudara, kalau malam hari ini kita analogikan bagi setiap kita yang hadir pada sore malam hari ini, kita datang ibadah praise and worship ya. Ini namanya ibadah praise and worship kita yang kita hadiri saat ini. Kita bisa belajar lihat dari proses yang dialami dari perempuan ini. Dia bukan orang percaya, tapi dia datang sama Tuhan, dia minta tolong sama Tuhan, bahkan direndahkan sama Tuhan. Dibilang anjing itu udah suatu kasar banget itu. Tapi Tuhan luar biasa pakai bahasanya yang dikemas sedemikian rupa, namanya penuh hikmat, luar biasa. Nah, kita lihat pada malam hari ini. Apakah setiap kita datang pada sore malam hari ini sudah dengan hati yang siap direndahkan? Karena Bapak Saudara, saya percaya bahwa seorang penyembah itu dimurnikan bukan pada saat dia menyembah Tuhan saja. Pada analoginya adalah setiap kita yang datang hari ini sebagai penyembah Tuhan, kita siap nggak direndahkan? Menerima proses demi proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Karena pada dasarnya proses direndahkan tuh nggak enak. Ada yang pernah direndahkan malam hari ini?
Ada yang pernah? Belum pernah. Saya berdoa bagi Bapak pasti akan direndahkan. Karena inilah proses yang Tuhan berikan pada setiap kita penyembah Tuhan. Siap direndahkan? Udah pernah? Oh, puji Tuhan. Sudah pernah Pak? Sering apa? Ya, saya percaya bahwa proses demi proses yang Tuhan izinkan bagi kita bahwa itu memurnikan setiap kita menjadi penyembah Tuhan. Tadi saya bilang bahwa penyembah yang berkenan ini bukan analoginya bukan sebagai worship leader. Bapak Ibu Saudara nggak perlu menjadi worship leader yang bisa menyembah Tuhan dengan suara yang indah. Tidak. Tapi penyembah yang berkenan di hadapan Tuhan adalah yang memiliki hati yang siap diproses. Hati yang siap diproses, direndahkan. Amin. Nggak ada yang amin. Amin. Haleluya. Nah, inilah Bapak Saudara yang saya mau bagikan pada sore malam hari ini bahwa setiap kita adalah penyembah yang berkenan di hadapan Tuhan yang siap diproses. Apapun proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Sore malam hari ini, hari-hari ini. Sakit penyakit, pergumulan, tantangan. Tetap datang pada Tuhan. Seperti tadi perempuan itu. Udah dibantingin pintu. Dibantingin pintu. Dikunci. Habis itu dikatain, maaf nih anjing lu. Dia gak beranjak Bapak Saudara. Dia gak beranjak. Dia bilang malah, benar Tuhan, saya anjing. Kita mau belajar dari perempuan ini. Di mana dia tetap dengan hati yang rendah di hadapan Tuhan. Dia datang kepada Tuhan. Dia katakan, Tuhan, apapun yang Tuhan katakan, ya itu saya. Luar biasa. Ada seperti ini malam hari-hari ini? Direndahkan, haleluya. Saya percaya sore malam hari ini bukan kebetulan kita ada di tempat ini dan saya juga membagikan ini bukan hanya untuk Bapak Saudara karena buat saya juga dan saya juga sudah mengalami ini Bapak Saudara. Kalau saya belum lulus, saya nggak akan bagikan. Tapi kalau saya sudah lulus, saya akan bagikan. Inilah yang saya bagikan pada malam hari ini, biarlah setiap kita doa saya, setiap kita yang hadir pada malam hari ini menjadi penyembah-penyembah yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang memuliakan Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kita datang pada Tuhan lebih lagi malam hari ini. Mari buka hati kita lebih lagi di hadapan Tuhan. Katakan pada malam hari ini, Tuhan, ini hidup kami, ini hati kami di hadapan Tuhan. Setiap kami rindu menjadi penyembah-penyembah yang berkenan di hadapan Tuhan malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Naikkan syukur kita lebih lagi di hadapan Tuhan. Pujian dan syukurku bawa padamu. Hidupku
sama-sama katakan pujian dan syukur. Hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Kami percaya Engkau hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersembahkan. Sama-sama angkat kedua tangan kita lebih lagi. Katakan ku tahu hidupku mari sama-sama lebih sungguh lagi. Katakan ku tahu hidupku Tuhan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Ini yang menjadi iman kami di hadapan Tuhan malam hari. Kau ciptaku dalam kemuliaan-Mu. Kami tahu kami berharga di mata-Mu, Yesus. Hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersembahkan. Berikan tepuk tangan sorak-sorai yang baik bagi Yesus. Oh, ku tahu hidup kami
Mari bersemayam, bersemayam di tanah-Mu, ya Allah, mulia. Sama-sama rindukan kemuliaan Tuhan lebih lagi. Katakan kemuliaan Tuhan menuhi tempat ini. Bersemayam di tanah-Mu, ya Allah, mulia kerajaan-Mu. Seperti di surga, lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu. Katakan lawatlah Tuhan, lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan. Sekali lagi dengan segenap hati kita katakan lawatlah Tuhan, lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu. Jadi penyembah yang benar itu senantiasa ada dalam hadirat Tuhan. Ingat aja terus kebaikan Tuhan. Supaya kita bisa terus-terusan setiap hari melakukan penyembahan pribadi kita pada Tuhan. 5 menit aja cukup loh Bapak Ibu. Itu kekuatan yang besar. Ada yang 10 menit penyembahan di sini? Nggak ada yang mau ngaku. Oke, minimal 10 menit aja. 10 menit aja latih. Lama-lama bisa dengan natural, alami. Jadi waktu kita mengalami satu goncangan dalam hidup, kadang nggak tahu ya kalau saya ada goncangan dalam hidup nggak bisa berdoa, naiknya penyembahan dulu. Itu kekuatannya benar-benar udah kayak ditopang sama seribu orang gitu loh. Itu yang saya dapat ya, penyembahan itu luar biasa. Nggak harus punya suara seperti Glenn Fredly atau siapa, nggak perlu. Tuhan tahu hati kita, gitu ya. Saudara diberkati ya sama firman Tuhan ya. Amin. Kalau diberkati saatnya kita memberkati untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Yuk kita siapkan hati. Bapak terima kasih Bapak firman-Mu Bapak. Jadikan kami penyembah-penyembah-Mu yang benar, yang menyembah-Mu hanya dalam roh dan kebenaran. Karena itu kekuatan kami menghadapi kehidupan di hari-hari terakhir ini. Terima kasih Bapak. Saatnya kami mau menabur untuk pekerjaan pelayanan-Mu di tempat ini. Kau berkati tangan-tangan yang sudah memberi dengan berkat-Mu yang berlimpah-limpah. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yang bertugas saya persilakan. Ya, ini satu lagu sekolah minggu ya. Hei, kita goyang lagi yuk. Sayang Tuhan. Come on, ready. Sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Sayang
siap goyang. Come on, kita aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji. Goyang lagi ya, come on, go. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Goyang ya, sayang. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 puji Tuhan. Terima kasih untuk persembahan saudara. Silahkan duduk. Ada berapa pengumuman mungkin? Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut ini pengumuman sepekan dari Mount Hermon Church, Rapid Plaza Lantai 1, Jalan Sudirman, Jakarta. Terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, Saudara dalam ibadah Praise and Worship malam hari ini. Kami mengundang jemaat semuanya kembali hadir dalam ibadah Minggu 25 Agustus 2024 dengan jadwal sebagai berikut. Ibadah pertama jam 10.30 akan dilayani oleh Bapak Gembala Sidang Pendeta Dr. Insinyur Hari Saragi. Ibadah kedua jam 13.30 akan dilayani oleh Pendeta Weni Calvin. Ibadah ketiga jam 15.30 akan dilayani oleh Pendeta Joyman Warubu. Di setiap ibadah Minggu disertai perjamuan kudus dan altar call yang dilayani oleh Bapak Gembala Sidang Pendeta Dr. Insinyur Hari Saragi. Mari ajak saudara, famili, teman, dan kolega Anda untuk menerima mujizat kesembuhan. Berikut ini beberapa informasi terkait kegiatan pelayanan dan lomba yang diadakan oleh Mount Hermon Church. Lomba khotbah dan lomba worship leader masih berlangsung hingga bulan September. Jemaat yang ingin berpartisipasi dalam lomba silakan menghubungi nomor sekretariat dari Mount Hermon Church. Kepada peserta yang telah mengikuti lomba, dihimbau untuk tetap menghadiri ibadah di Mount Hermon Church yang akan dihitung sebagai nilai tambah. Training kelas digital batch kelima akan kembali diadakan tanggal 29 dan tanggal 30 Agustus. Mari bergabung karena kami menyiapkan hadiah bagi 3 orang yang berpartisipasi aktif mengikuti kelas training. Bagi jemaat yang ingin mengikuti khotbah atau kegiatan pelayanan lainnya dari Mount Hermon Church, silakan berkunjung ke akun YouTube kami, Gereja Spasi Hermon. Dapatkan hadiah spesial dari kuis berhadiah yang diadakan oleh Mount Hermon Church dengan menjawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan judul khotbah Bapak Gembala Sidang Pendeta Dr. Insinyur Hari Saragi pada ibadah Minggu 18 Agustus 2024 sesi 2 jam 13.30. Untuk menjawab pertanyaan ini silakan berkunjung ke akun YouTube kami. Yang kedua, sebutkan judul khotbah pada ibadah Minggu 25 Agustus 2024. Untuk menjawab pertanyaan ini, silakan hadir secara onsite di salah satu sesi ibadah kami. Segera kirim jawaban melalui WhatsApp dan hadiahnya akan dibagikan setiap hari Minggu. Berikut ini foto pemenang kuis edisi sebelumnya. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan dari Mount Hermon Church, Anda dapat menghubungi nomor 0811 1001 1285 atau silakan scan QR Code berikut ini untuk memperoleh informasi lengkap. Mari tetap terhubung dengan kami melalui sosial media dari Mount Hermon Church. Demikian pengumuman sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Nomor sekretariat udah dicatat ya Bapak Ibu. Udah ya, tapi ingat ya gak boleh ngutang. Ingat baik-baik ya, gak boleh pinjem duit dari situ. Oke, kita akan akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. El Shaddai, El Shaddai. Dia besar, El Shaddai.
El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya berlimpah, berkatnya berlimpah, El Shaddai, berkatnya berlimpah, El Shaddai. Benar Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah El Shaddai, Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa, dan berkat-Mu melimpah atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah pujian penyembahan ini, praise and worship ini Tuhan. Kami ingin selalu memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan, karena kasih-Mu yang luar biasa atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap kami yang hadir, sembuhkan dari segala penyakit, apapun yang kami kerjakan, lakukan, rencanakan semuanya berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk Daniel Saragi juga yang alergi telur juga disembuhkan. Juga Lomo Purba juga yang pasca kecelakaan juga disembuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih juga yang butuh dana juga untuk pendidikan anaknya, untuk kehidupan anaknya juga Tuhan, agar juga dicukupkan semua kebutuhan. Dan juga yang rencana jual tanah atau apartemen atau apapun Tuhan, agar bisa terjadi, terlaksana dengan harga yang terbaik dan bisa terjadi segera Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga Ratu Plaza Tuhan yang telah mengizinkan gereja Mount Hermon hadir di tempat ini. Gereja hadir, Tuhan Yesus hadir. Tuhan Yesus adalah kebangkitan dan hidup, maka apapun yang mati di hidup kita akan bangkit dan hidup. Demikian juga Ratu Plaza ini juga Tuhan pasti bangkit dan hidup, dan sekarang sudah ada tanda-tandanya juga Tuhan. Floor 1, 2, 3 semuanya juga akan segera diisi penyewa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, juga Landmark juga Tuhan yang telah mengizinkan kami ibadah, menghadirkan Yesus, telah mengurapi. Juga akan terjadi mujizat juga Tuhan. Akan banyak ada orang-orang yang menyewa. Bahkan juga untuk kantor, untuk showroom Astra mobil atau mobil yang lain. Demikian juga untuk juga sekolah juga. Karena sekarang banyak gedung-gedung juga dijadikan kampus-kampus Tuhan. Untuk S2, S3-nya juga itu bisa juga Landmark juga Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Karena saya juga kemarin melihat di FX Mall juga di situ ada kampus. Maka itu juga saya lihat, oh itu juga bisa juga untuk Landmark juga Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati Pak Joni beserta Ibu Lydia dan juga keluarga besar Onggo juga Tuhan. Mereka selalu mengalami damai Kristus di dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami juga berdoa untuk para pemimpin kami, khususnya Presiden kami Bapak Joko Widodo Tuhan. Berkati beserta istri, anak, mantu, cucu, semuanya sehat. Dan apapun yang mereka kerjakan, rencanakan semuanya berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Dan kami ingin berdoa, menutup doa sahabat ini dengan doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu bisa ngikuti di layar televisi, mari. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari angkat kedua tangan kita, siapkan hati kita untuk menerima berkat-berkat dari Allah Bapa. Berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta penyertaan Roh Kudus menyertai kami mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah.
berluas gairahku, dan kiranya Tuhanmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku.